Halo semua, selamat berjumpa lagi di channel ini. Sudah lama saya tidak upload video ya, jadi kali ini saya akan membahas suatu topik yang baru, yaitu mengenai pendidikan sains di Indonesia. Nah, ini suatu topik yang menjadi momok di masyarakat ya sudah lama sekali ya, selama bertahun-tahun menjadi pembicaraan tentang masalah pendidikan sains di Indonesia ya, bagaimana pendidikan sains di Indonesia itu bisa lebih diperkuat. Kali ini saya akan memberikan sedikit opini saya mengenai apa yang saya lihat sebagai masalah di dalam pendidikan sains di Indonesia ya. Jadi pertanyaan yang fundamental itu adalah mengapa tertinggal? Ya, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya. Tentu saja penyebabnya banyak ya secara historis. Banyak orang yang mengatakan penjajahan itu menjadi sebab utama kita tertinggal. Ya, saya yakin sistem penjajahan di beberapa abad yang lalu tentu ada kontribusi ya dalam menyebabkan kita itu tertinggal. Tapi kalau kita pikir-pikir, sebelum kita dijajah pun kita sudah tertinggal ya dibandingkan Inggris atau Belanda ya yang waktu itu datang menjajah kita. Dan kalau kita mau lihat catatan-catatan sejarah sebetulnya kan kita harus jujur ya melihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini justru karena dibawa oleh orang Inggris dan Belanda itu ya. Misalnya Raffles, kita juga bisa sebutkan nama Pasteur yang melakukan banyak penelitian ilmu pengetahuan di Indonesia. Ada juga Eichmann ya yang juga memberikan kontribusi besar pada datangnya ilmu pengetahuan modern ke Indonesia. Ya, memang sebelum bangsa-bangsa penjajah ini datang memang sudah ada semacam ilmu pengetahuan lokal yang berkembang ya, atau mungkin yang disebut sebagai kearifan lokal ya. Tapi kita belum tersentuh oleh ilmu pengetahuan modern yang dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan yang ketat. Pada saat ini saya mengatakan ya kita tertinggal, ya masih tertinggal karena memang budaya kita ya, budaya Nusantara itu belum sepenuhnya atau masih sedikit sekali berbasis atau berlandaskan pada sains, pada ilmu pengetahuan ya. Budaya Nusantara ini masih banyak ya, dominan itu dilandasi oleh perasaan atau emosi, atau dalam bahasa Jawanya itu rasa ya. Jadi lebih bergantung pada rasa ketimbang dengan logika. Sedangkan ilmu pengetahuan itu membutuhkan modal logika yang kuat. Selama budaya kita ini masih atau tidak bergeser dari rasa atau perasaan itu menuju ke nalar, ya agak sulit ya untuk membuat ilmu pengetahuan itu menjadi bagian dari kebudayaan kita. Ya, kalau kita baca berita-berita dan juga menonton banyak podcast ya tentang masalah ini, ya biasanya keterbelakangan kita dalam ilmu pengetahuan ini selalu dikaitkan dengan masalah pendidikan. Ya, bagaimana pendidikan sains itu diimplementasikan di sekolah, dan itu biasanya kemudian mengarah kepada fasilitas, ya kurangnya fasilitas, dan juga kemudian mengarah kepada kualitas dari pendidiknya itu sendiri, dari guru-guru dan dosen-dosen itu, kemudian juga mengarah ke kurikulum ya. Apakah kita sudah memiliki fasilitas yang memadai? Apakah tenaga pengajar kita juga sudah kualifikasinya sudah memadai? Apakah kurikulum yang kita terapkan itu sudah tepat?
Ini selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah berhenti ya, dari tahun ke tahun, dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya, ya, sehingga seringkali muncul istilah ganti menteri, ganti kurikulum, ganti peraturan ya. Memang fasilitas dan kualitas sumber daya manusia kita memang ada masalah dan banyak masalahnya ya. Tapi kalau kita bicara dalam skala nasional sebagai suatu bangsa, ketertinggalan di bidang sains itu tentunya masalahnya tidak hanya ada di dalam sekolah saja, tidak terbatas di dalam ruang-ruang kelas. Ya. Sebagai seorang pendidik, saya bisa mengatakan ya bahwa di usia sekolah, anak-anak remaja itu banyak yang tertarik dengan sains ya, ingin belajar ilmu pengetahuan, ingin belajar teknologi ya. Biasanya ketika masih muda ya, masih SD SMP, itu ketertarikan itu besar ya. Bahkan ketika masuk SMA juga banyak yang masih bercita-cita ya, ingin menjadi peneliti atau ingin berkarir yang di bidang yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi makin mereka dewasa, misalnya ketika akan lulus dari SMA kemudian berpikir untuk masuk ke perguruan tinggi, ketika mereka akan menentukan pilihan jurusan apa yang mau diambil di perguruan tinggi, banyak murid-murid yang tadinya tertarik dengan sains itu kemudian memilih untuk tidak mengambil jurusan-jurusan yang berkaitan dengan sains. Nah, itu kenapa? Ya, kalau saya sebagai pendidik itu hanya melihat masalah itu cuma satu sebetulnya. Yaitu bahwa makin mereka naik di dalam jenjang pendidikannya, makin mereka berpikir tentang karirnya ke depan, makin mereka menyadari bahwa ketika mereka lulus itu, dunia nyata, dunia pekerjaan yang nyata di masyarakat itu tidak memberikan apresiasi kepada pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan sains dan teknologi ya. Jadi anak-anak ini tidak memiliki role model. Nah, saya sering bertanya kepada anak didik saya, sebutkan saintis yang mereka ketahui ya. Ya biasanya yang nongol itu, biasanya nama-nama yang muncul itu ya Einstein, Newton, kemudian Marie Curie, di mana yang disebutkan itu semuanya itu adalah orang-orang dari bangsa lain. Tidak ada murid-murid atau anak-anak kita yang bisa menyebutkan peneliti atau saintis atau orang hebat dalam ilmu pengetahuan yang mereka kenal yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak kita itu selama mengarungi pendidikan mereka di bidang ilmu pengetahuan ya, belajar kimia, fisika, biologi, dan semua bentuk sains lainnya, mereka tidak pernah melihat ada role model di Indonesia bahwa kalau menjadi saintis di Indonesia itu seperti ini ya, seperti orang ini ya, seorang yang memang punya punya standing atau punya kedudukan yang diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia, yang kemudian membuat anak-anak muda kita itu memiliki keinginan atau terinspirasi untuk menjadi seperti orang itu. Saya berani mengatakan tidak ada. Ya tentunya di kalangan para peneliti itu sendiri, mereka
kenal satu sama lain, mereka bisa menyebutkan siapa yang jago di bidang apa ya. Tapi masyarakat yang luas, publik itu tidak tahu. Ini artinya apa? Artinya ilmu pengetahuan ya, dan juga termasuk para saintis di dalamnya itu belum menjadi sesuatu yang dielu-elukan oleh masyarakat kita ya. Nah, ini menurut saya adalah masalah yang paling besar. Jadi memang masih banyak masalah di sekolah-sekolah kita, di kampus-kampus kita ya. Tapi kalau kita hanya berkutat untuk menyelesaikan masalah di situ saja, yang mungkin juga tidak akan pernah selesai sampai kapanpun ya. Kita tidak akan bisa keluar dari perangkap ini ya, perangkap di mana sains itu tidak bisa keluar dari kerangkeng sekolah dan kampus-kampus kemudian menyebar merasuki kehidupan masyarakat sehari-hari. Kegamangan masyarakat kita terhadap sains itu bisa kita lihat dari berita-berita yang kita lihat di baik media mainstream maupun media sosial ya, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Nah, kita mungkin masih ingat ya beberapa tahun yang lalu media mainstream baik itu di televisi maupun cetak dan juga media sosial itu heboh itu dengan adanya seorang anak ya di satu daerah. Ya, saya tidak perlu sebutkan daerahnya dan saya tidak perlu sebutkan nama anaknya juga ya, yang menemukan listrik katanya dari pohon kedondong. Ya, nah ini menjadi berita heboh. Kemudian di mana banyak sekali orang itu yang mengatakan anak ini hebat. Ya, dan memang anak ini untuk usianya dia tentu saja harus diapresiasi ya apa yang dia lakukan. Tapi ini bukan suatu hal yang hebat di bidang ilmu pengetahuan. Ya, dan ini bukan hal yang baru, ini sesuatu yang justru memang diajarkan di dalam sekolah ya amat sangat basic ya. Tapi bahwa ini menjadi suatu berita besar di Indonesia itu menunjukkan bagaimana gamangnya ya masyarakat kita terhadap ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan dasarnya itu masih rendah ya, sehingga hal-hal yang basic seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang baru. Kita juga masih ingat juga kasus Blue Energy ya, di mana ada seseorang yang mengklaim bisa menciptakan energi yang sangat murah bahkan free ya pada saat itu. Jadi banyak orang juga percaya omongannya ya, termasuk ya para petinggi di negara ini. Nah, ini berita ini juga waktu itu heboh sekali dan banyak sekali anggota masyarakat itu yang percaya juga ini ya. Dan ini menjadi news ya, menjadi berita. Dan bukan hanya sekedar berita besar ini. Saya masih ingat di televisi muncul beritanya, kemudian diwawancara, kemudian menjadi heboh lah pokoknya beritanya di mana-mana. Kemudian yang lebih baru ini adalah kasus di mana ada orang yang mengklaim bisa menghasilkan energi itu dari air. Ini diberi nama di Kuba ya. Mungkin sebagian kita masih ingat kasus ini hanya beberapa tahun yang lalu. Nah, ini juga heboh sekali. Jadi muncul di TV-TV nasional ya. Kemudian menimbulkan banyak perdebatan ya di antara masyarakat. Tapi di antara para peneliti ini bukan sesuatu yang baru. Ini hanya basic science ya. Ini kan elektrolisis air sebetulnya yang dilakukan di praktikum sekolah sebetulnya. Cuman kemudian diterapkan ke hal yang lebih aplikatif ya. Tapi reaksi masyarakat itu sebegitu hebohnya. Dan ini menunjukkan bahwa kurangnya level pengetahuan masyarakat itu di
basic science seperti ini. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu memang haus ya akan role model, panutan ya di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tidak ada suatu program yang dikenal di masyarakat, yang dipublikasikan luas, di mana masyarakat bisa melihat bagaimana menjadi seorang peneliti, seorang saintis yang mengembangkan sesuatu yang baru itu. Bagaimana para saintis ini menjadi figur-figur atau menjadi sosok-sosok yang keren gitu ya, yang dimana anak-anak muda itu bisa kagum, kemudian bercita-cita ingin menjadi seperti orang-orang demikian ya. Ini masyarakat kita tidak memiliki. Jadi para peneliti yang kita miliki sekarang ini kan tidak dikenal oleh masyarakat ya. Mereka saling kenal satu dengan yang lain ya, bertemu dalam simposium, dalam acara konferensi seperti itu, tapi masyarakat luas tidak tahu apa yang dikerjakan, dan tidak ada juga program dari pemerintah yang menaikkan derajat para peneliti sehingga masyarakat kita itu bisa melihat bahwa, terutama anak-anak muda ya, bisa melihat bahwa karir di bidang ilmu pengetahuan itu juga bisa keren. Ya, tidak ada program pemerintah yang secara spesifik menargetkan itu. Ya. Dan ini menurut saya sesuatu yang harus diperhatikan ya, dan harus dipelopori oleh pemerintah ya. Bagaimana kita bisa membuat suatu program nasional yang memperlihatkan bagaimana sains itu dikembangkan, dan orang-orang yang terlibat di dalam pengembangan sains itu adalah orang-orang yang keren dan orang-orang yang diapresiasi ya, yang dihargai, sehingga anak-anak muda kita ya, yang masih semangat untuk belajar sains itu semangatnya tetap terjaga ya, sehingga mereka mau memasuki jurusan-jurusan sains dan kemudian berkarir di bidang sains. Ya, ini ekosistem seperti itu mesti diciptakan ya, dan itu mesti dilakukan di luar pagar-pagar sekolah ya, jadi sesuatu yang hadir di masyarakat sehingga generasi muda kita itu melihat bahwa, atau terlatih untuk menerima sains itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sesuatu yang dibicarakan di sekolah saja, kemudian setelah sekolah selesai kemudian udah tidak belajar apa-apa lagi di luar. Jadi mesti ada langkah-langkah ke sana ya. Sejauh ingatan saya, berita yang paling mendekati perkembangan teknologi yang kemudian menjadi perbincangan hangat di masyarakat itu adalah ketika kita mengembangkan pesawat N250 di zamannya Pak Habibie ya. Ini di tahun 90-an, di mana waktu itu PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN itu mengembangkan pesawat penumpang ya, yang dikembangkan di Indonesia dan oleh tenaga-tenaga ahli, para engineer Indonesia yang tentu saja masih dibantu oleh tenaga-tenaga asing pada waktu itu. Tapi program ini pada waktu itu memberikan satu harapan besar ya, bahwa Indonesia itu memang bisa ya melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sains dan teknologi, dan kemudian menjadikannya menjadi sesuatu yang membangkitkan semangat dan harapan ya bangsa ini. Nah, setelah program ini kemudian tidak diteruskan, ya saya tidak melihat ada lagi suatu program yang berskala nasional yang mengedukasi masyarakat kita tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, tidak ada program-program bergengsi yang diangkat ke dalam skala nasional
yang kemudian bisa menyihir dan menghipnotis seluruh bangsa itu ya untuk menjadi lebih giat mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi menurut saya ini adalah PR pemerintah yang sekarang dan pemerintah berikutnya ya. Ya tentu saja hal-hal seperti ini membutuhkan biaya ya tentu saja, dan itu adalah sebagai konsekuensi ya. Nah masalahnya di negara kita ya atau negara berkembang pada umumnya, riset di bidang ilmu pengetahuan seperti ini masih dianggap sebagai suatu cost atau biaya ya yang dianggap susah memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang dekat ya. Karena riset itu dianggap sebagai suatu barang luks ya, barang mewah gitu ya. Nah, sedangkan di negara-negara yang sudah maju, riset itu dianggap sebagai suatu investasi ya. Jadi bukan cost tapi investasi ya. Investasi untuk mengembangkan kemampuan bangsa itu ya, di mana nanti keuntungannya akan diraih di kemudian hari. Memang lama ya, tapi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Sebab kalau target kita hanya pertumbuhan ekonomi dari tahun per tahun tentunya tidak akan melirik nih ke riset-riset seperti ini ya. Mengembangkan ilmu pengetahuan itu masih nantilah. Sedangkan kalau kita ingin menjadi negara maju, tentunya harus berinvestasi di hal-hal seperti ini ya. Tidak ada cara lain. Nah, jadi sekarang bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan ini ya? Tentunya sama seperti kalau perlombaan lari ya. Kalau kita ingin mengejar orang yang di depan kita, ya kita harus berlari lebih cepat dari mereka kan. Baru kita bisa mengejar. Ya. Kalau kita larinya, kita sekarang sudah di belakang nih. Kalau kita larinya kecepatannya sama saja dengan mereka, ya tidak akan pernah terkejar. Karena mereka sudah di depan, kita di belakang. Kalau kecepatannya tetap sama, ya kan jarak itu tidak akan menjadi lebih dekat kan. Jadi kita yang di belakang ini mesti lebih cepat. Ya. Dan itu sulit karena mereka yang di depan ini kan berlarinya dengan kecepatan penuh semua. Ya. Jadi kalau kita tidak serius, tidak bersedia berinvestasi di bidang ilmu pengetahuan itu lebih, ya tidak mungkin bisa mengejar. Ya. Tidak mungkin kita bisa menutup jarak ketertinggalan ini kalau kecepatan kita tidak lebih cepat dari kecepatan mereka yang di depan. Kecuali kalau yang di depan itu semuanya kemudian tiba-tiba berhenti, duduk, kemudian baru kita bisa melewati mereka. Tapi kan tidak ada yang melakukan itu. Semua negara kan berlari sekencang-kencangnya gitu. Jadi mau tidak mau kita harus berlari lebih kencang dari mereka. Nah itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak melakukan investasi di bidang sains itu sendiri. Nah pertanyaannya dengan dana yang terbatas sekarang, apa yang mesti kita lakukan? Ya tentu harus memilih prioritas. Ya. Kita sebagai suatu bangsa menentukan sains apa yang mau kita kejar. Tidak mungkin kita mengejar semuanya. Ya. Khusus di bidang apa yang akan kita tekuni, kemudian kita menjadi excellent di bidang itu. Kalau saya boleh mengusulkan, saya usul di penelitian laut dalam. Ya. Pertama karena negara kita negara maritim, negara kelautan ya. Ya 10 tahun yang lalu ya, presiden yang baru terpilih waktu itu mencanangkan dengan menggebu-gebu ya apa yang disebut poros maritim dunia, di mana pada waktu itu mencanangkan tekad untuk menjadikan Indonesia ini negara kelautan nomor 1 ya. Tapi tidak lama kemudian jargon-jargon itu hilang ya. Nah, saya tidak mendengar lagi sekarang. Tapi menurut saya bidang ini, ilmu pengetahuan ini yang harus di master ya, atau
ditekuni oleh bangsa Indonesia. Nah ini lautan kita banyak sekali dan banyak sekali rahasia di bawah laut kita yang harus digali ya. Itu menjadi harta karun dunia ilmu pengetahuan. Ya, banyak peneliti dari negara lain tuh ingin sekali tuh meneliti laut Indonesia itu ada apa dalamnya. Jadi kalau pendapat saya pribadi, ini adalah fokus yang harus kita lakukan ya, menjadi negara yang menguasai ilmu pengetahuan yang menyangkut laut dalam. Ya, laut dalam itu memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa ya, termasuk tidak hanya biomasa tapi juga termasuk mineral, ya mineral-mineral yang dipakai dalam teknologi-teknologi modern, ya itu banyak di dasar laut, ya misalnya mangan, kobalt, kemudian termasuk emas juga, ya itu banyak di dasar laut. Jadi teknologi yang dikembangkan di bidang ini itu akan membawa keuntungan ekonomi di masa yang akan datang, ya mungkin tidak akan 1, 2, 3 tahun ke depan, tapi mungkin 10, 20, 30 tahun ke depan. Tapi kalau kita tidak lakukan dari sekarang, ya nanti akhirnya orang lain berlarinya kencang terus, bahkan lebih kencang, sedangkan kita tidak kencang, bahkan kita cenderung berhenti ya. Gapnya ini makin jauh ya. Atau kita juga bisa memfokuskan di bidang peluncuran satelit misalnya ya. Karena negara kita ini di Khatulistiwa. Jadi lokasi di Khatulistiwa itu menjadi tempat yang ideal untuk melakukan peluncuran roket. Ya, kalau kita perhatikan negara-negara yang memiliki teknologi peluncuran roket ya, itu selalu tempat peluncurannya itu sedekat mungkin ke garis Khatulistiwa ya, karena dia memanfaatkan rotasi bumi ya. Roket yang diluncurkan di daerah Khatulistiwa itu lebih cepat masuk ke orbit. Nah ini adalah salah satu alternatif juga ya. Tapi kita harus fokus ya. Kalau dilakukan semuanya tentu saja tidak bisa ya, karena uangnya tidak cukup. Jadi pemerintah itu ke depan mesti punya grand plan atau rencana induk tentang pengembangan ilmu pengetahuan di satu bidang yang spesifik ya. Apakah itu di penelitian laut dalam atau apakah peluncuran roket ataupun apapun itu ya. Tapi kalau saya pribadi berpendapat penelitian laut dalam itu lebih tepat ya buat Indonesia. Ya demikianlah opini saya tentang pendidikan sains di Indonesia. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua yang mendengar dan bisa memberikan masukan tambahan ya ke upaya-upaya pemerintah dalam mengembangkan pendidikan sains di Indonesia. Terima kasih, sampai berjumpa di topik berikutnya.